Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang bersedia melapangkan hati dan melapangkan waktu kurang lebih 20 menit untuk mengikuti kajian kita setelah sholat subuh berjamaah. Setelah kita melaksanakan kewajiban sholat subuh, kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita untuk menambah ilmu. Ya, Bu? Ya. Menambah ilmu itu hukumnya wajib. Sama dengan hukum melaksanakan sholat. Kalau sholat itu fardu ain atau fardu kifayah? Mandangan kajian itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah, fardu ain.
Rasulullah yang menyatakan fardu ain doa kecil Rasulullah. Talabul ilmi, coba cok. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu Rasulullah mengecek tu. Talabul ilmi, belajar suatu ilmu. Bara Jawa kecek Rasulullah apole ilmu agama faridatun, hukumnya fardu ain ala kulli muslimin, atas muslim laki-laki wa muslimatin, dan muslim perempuan. Pak Ibu orang Islam bukan? Pak Islam Pak? Ibu oleh Islam berarti wajib. Apalagi kalau ada kajian-kajian kita di masjid kita ini, Pak Ibu hadiri. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Yang tak mau hadir, tak mau ikut majelis kajian, maka inyo badoso. Nah, itu makanya selesai sholat subuh tu jangan langsung pulang awak. Kau nak maluncu sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Halaman luncu sekali. Nah, orang nak pulang, nyo tahu ada pengajian di masjid, ai nyo pada soba. Le ya le dong. Kecuali sakit pak, tapi tidaklah mungkin setiap hari sakit paroi. Tiap hari sakit paroi. Nyo bedanya nyo sakit paroi ketika ada pengajian saya. Itu kelebihannya. Baik, Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 20 menit saja. Nanti boleh bertanya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Surat apa? Ayat bara? 82. Baca tat. Kalau nak baca tat di kana-kana, walaupun tak kananya ketika dalam masjid saya. Kalau keluar hilang selai. Daripada indak sama saya kan? Surat apa tadi? Lain tak kana ya. Baik Ibu, apa pesannya untuk kita? Ilmunya untuk kita, termasuk untuk diri hamba pribadi. Kau dari Allah mau menyampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Awak sadonya telah beriman. Maka bisa dikecen awak kau telah beriman sebab awak beragama Islam sejak lahir. Ya nak? Ada nak di siku orang gaeknya nang Kristen? Ada? Maya? Mana ada kan? Berarti awak memang lahir dari rahim Islam. Itu namanya Islam keturunan. Ada orang lahirnya dari rahim orang gaeknya ndak Islam nah Pak. Tapi dalam perjalanan hidupnya inyo masuk Islam. Itu bukan Islam keturunan namanya. Itu namanya mu'allaf. Apa namanya? Ini mu'allafun. Kalau perempuan mu'allafatun.
Kalau laki-laki yang masuk Islamnya mu'allaf semua. Tapi kalau perempuan mu'allafah. Kalau laki-laki apa namanya? Kalau perempuan mu'allafah. Nah, jadi disambut nya padusi ka. Ohnya mu'allaf, mu'allafnya padusi, mu'allafah. Tapi kalau laki-laki baru mu'allaf. Apa artinya mu'allaf tu Ibu? Mu'allaf ataupun mu'allafah itu asal katanya allafa. Apa itu allafa? Hatinya yang sedang lembut. Artinya apa? Hatinya itu sedang lemah. Itu makanya mu'allaf itu ketika kita bagi-bagi zakat, dia berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia perlu diperhatikan dari sudut pandang Islam. Supaya apa? Supaya dia lebih yakin, oh Islam ini berbagi ya. Oh Islam ini mengumpulkan uang bukan untuk kepentingan pribadi. Ternyata untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat, kepada umat yang tidak mampu. Ini kelebihan kita umat Islam ni. Coba, Pak Ibu kan masukkan piti ke kota Impak. Ketika piti masuk ke kota Impak tu lata kumpul biko untuk siap piti tu. Untuk pengurus atau dibalikan ke untuk umat juga? Untuk umat. Kepentingan umat. Kalau masjidnya masih ada kekurangan, dilakian ke masjid. Kalau ada anak fakir miskin, maka diberikan ke fakir miskin. Ada kekurangan dana untuk guru-guru TPQ, dilakian ke guru TPQ. Itulah Islam mendidik kita Bapak Ibu, bahwa umat Islam itu masjid dan musalla itu dipergunakan untuk mengumpulan piti umat, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk dikembalikan lagi kepada umat. Gitu. Termasuk orang mu'allaf. Kalau ada mu'allaf di lingkungan kita, kita harus perhatikan baik pembinaan keilmuannya, baik materinya, perlu kita perhatikan, diberikan zakatnya. Supaya apa? Supaya dia tidak membalik. Dia nak membalik. Adonya, hanyalah mu'allaf Pak, kira membalik Pak. Dia tu kurang perhatian dari awak. Awak acuh sah. Tidak ada pembinaan dari awak. Harusnya umat Islam, kalau ada dun sanak kita yang baru masuk Islam tu, kita perhatikan. Supaya dia tetap istiqomah dalam agama Islam. Baik, Pak Ibu, inuliakan Allah SWT. Jadi orang beriman itu ada dua. Satu, iman dari lahir, Islam dari lahir. Yang kedua, Islamnya dia mu'allaf, bukan dari lahir. Biasanya Pak Ibu, orang non mu'allaf tu kalau inyo sungguh-sungguh lebih hebat lo dari awak non Islam keturunan. Biasanya, ya kan? Yang kedua, apa pesan Allah untuk kita? Wa amilus solihat. Kalau kita Islamnya sudah dari keturunan Pak, dari orang gaib kita dulu, mangko berikutnya wa amilus solihat, pagunuanlah iman tadi, pagunuanlah Islam tadi untuk beramal saleh. Untuk apa Bu? Beramal soleh. Nah, amal soleh itu apa ya? Aku mau uraikan yang maksud dengan amal soleh. Amal soleh itu ada dua. Satu,
salih kepada Allah, yang kedua salih kepada makhluk Allah. Ini salihun, salihun ilallah. Ini satu. Wa salihun ila makhlukillah. Makhlukillah. Ada dua tu. Jadi apa ibu, kalau lah beriman, lah beragama Islam, KTP awak kan lah Islam tu pak. Pak tu KTP kan Islam dalamnya. Sama jawab sama pak. Kalau lah KTP-nya Islam, mangko dua ko tugas awak. Satu, salih kepada Allah. Anan salih kepada Allah tu. Salih kepada Allah itu Bapak Ibu menjalin hubungan yang baik secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Itu namanya salih. Apa namanya? Sehingga apa? Rasulullah menekankan kepada kita Pak Ibu, kalau kita sudah saleh kepada Allah, mangko kece Rasulullah katiko meninggal orang gai awak di doaan di anak nan saleh tadi, mangko mengalirlah pahalonya ke orang gainya. Tapi syaratnya saleh. Itu hadisnya tu. Idza matal insan, ketika mati manusia, in qata'a, maka terputus seluruh amal ibadahnya, terputus. Salat tak bisa, puasa tak bisa, zakat tak bisa, baca Quran tak bisa, illa min talatin, kecuali 3 hal saja. Anan 3 tu salah satunya awaladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau anak awak tu Pak nyoman doa, kemudian doanya tu mengalir ke awak pahalonyo, walaupun awak lah masuk ke dalam kubur tu Pak, anak awak tu harus soleh dulu kepada Allah. Bahas solehnya kepada Allah, laksanakan perintah Allah dulu, kemudian tinggalkan larangan Allah, baru mengalir pahalonyo ke awak. Ku anak awak ndak solat, bagaimana caranya ke mengalirkan pahala ke awak? Bu, ada jalan tu. Itu mangkonya dalam Islam Bapak Ibu ada konsep, kalau ada orang Islam tak solat, maka ketika dia mati jangan engkau solatkan. Karena tak ada gunanya solat awak kepada orang yang tak solat. Bu, lihat dong. Ibu ingin disolatkan nak besok? Jago solat ibu lo. Iya. Kalau ingin disolatkan, jago solat Pak. Buya, ini Islam mah Buya. Tapi solat ko kadang-kadang ketika di bulan puasa sehnya solat Buya. Ada anak mana tu Pak? Lain banyak nak. Tanda banyak ketika puasa malam pertama penuh masjid. Itu tanda banyak, itu orang nama itu. Ketika bulan puasa saya buyanya salat, bakal nyo mati besok tu. Li disolatkan buya. Solatkan tu nak?
Silakan disolatkan. Silakan disolatkan. Termasuk orang yang tak solat pun silakan disolatkan. Tapi itu namanya solat toleransi. Bukan solat mengalirkan amal jariyah. Karena syarat solat akan mengalirkan amal jariyah itu adalah ketika orang yang bersangkutan sendiri selama hidupnya melaksanakan solat. Kalau tidak, maka terputuslah amal yang dia lakukan. Termasuk solatnya tak dapat. Itu mangkunya Pak Ibu ingian. Kok ada suami ibu nak solat ingian. Keceng ke udah tu dah. Kali solat tak bisu ya. Kalau nak salah solat. Kalau ingin disolatkan bisu mati udah tu ha. Ay solat gini lai. Itu caranya. Awak mau ditupul sebagai suami kalau ada istri nak solat, awak bertanggungjawab. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saleh yang pertama, saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saleh kepada makhluk. Kalau kita bicara makhluk Bapak Ibu, mangko banyak makna makhluk tu. Satu, manusia. Awak harus berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia aku banyaklah rangkaiannya Bapak Ibu. Satu, kepada kedua orang tua. Jadi apa kok rajin mana solat, kok rajin mana baca Quran, kok rajin mana puasa Senin Kamis, dan sama orang gaib tetap berbuat baik. Jangan sampai tawali bulu. Solat rajin, puasa rajin lo, baca Quran rajin lo, bersedekah rajin pulo, umroh setiap bulan, tapi sama orang gaib inyo durhaka. Bu, leh dom itu. Di siku orangnya domanya. Malah baik. Allah Karim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu orang tua tu kepada orang tua. Yang kedua, selain kepada kedua orang tua dalam hubungan suami dan istri. Artinya apa? Istri pun harus berbuat baik kepada suami dan suami pun harus berbuat baik kepada istri. Jangan Pak Ibu rajin solat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin bersedekah, tapi sama suami durhaka. Bu, lihat dong ada tu jika. Lai jo. Allah Karim. Bu, besok di akhirat sabalun ibu-ibu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat, dipertanyakan amal ibadah ibu-ibu, inyo Allah panggil terlebih dahulu suami ibu. Panggil suami ibu dulu. Sudah dipanggil suami ibu, ditanya dulu ke suami ibu. Wahai Ahmad Bastari, ini contoh. Atau wahai Pak Duski Samad. Misal, kok contoh. Wahai Pak Duski Samad, apakah engkau ketika dihidup di dunia engkau meridhai istrimu atau engkau memurkai istrimu? Kecik Allah ditanya model itu dulu. Sabalun amal ibu ditanya. Yang bangga ibu dengan salat ibu dulu, tunggu dulu. Nak pak, tunggu dulu. Yang bangga ibu dengan sedekah ibu dulu, dengan puasa ibu, tunggu dulu. Yang ditanya ke suami ibu dulu. Kecik Pak Duski Samad. Alhamdulillah ya Allah,
bini ambo yo patuh yo taat kambo ketika hidup di dunia. Kalau itu jawab Pak Duski Samad tu yo alamai awak kan masuk surga tu. Tapi kalau jawab Pak Duski Samad, ya Allah, yo sakit hati ambo dulu. Inyo nak namo mandanga kece ambo, inyo nak namo patu kamu kece Pak Duski Samad. Kalau itu jawab Pak Duski Samad, itu alamai awak kan masuk neraka. Bu, ali jaleh tu. Allah Karim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Ibu, kepatuhan dan ketaatan kita, kesalehan kita kepada suami itu merupakan kewajiban dan menjadi perantara kita diizinkan, diridhoi oleh Allah untuk masuk surga. Saya jalan Ibu tu. Bahkan sempat terjadi Pak, misalnya ibu-ibuku minta cerai ke suami, namanya gugat cerai, tapi tak ada sebabnya. Mangko istri tersebut kece Rasulullah, jangankan mau masuk surga, mencium bau surga pun tak dapat. Itu Pak, kalau ada bini apa yang minta cerai ke Pak, tapi tidak ada sebab ke depan. Tiba-tiba saya minta cerai yang nombor kan betul. Mangko besok di akhirat Bu, besok di akhirat jangan ibu kan masuk surga, baun surga saya tak dapat. Kalau ibu tu ibu lah pernah minta nak. Allah Karim. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu kepada suami, kepada orang tua harus kita beramal soleh atau berbuat baik. Kemudian berikutnya, setelah kepada manusia, ternyata Bapak Ibu tidak cukup itu dapat. Karena kalimatnya makhlukillah, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada selain manusia. Apa itu Buya di antaranya? Ibu, ada enggak kucing di rumah Ibu? Banyak kece Pak Rizki. Alhamdulillah. Ibu di rumah ada kucing, baik ibu sengaja bataranaan kucing atau kucing tu tiba surang saya ke rumah. Ketika kucing tu tiba surang di rumah ibu, berarti Allah sebenarnya sedang mengirimkan kepada kita supaya kita ada kesempatan beramal salehlah kepada kucing tadi. Tu cara beramal saleh kepada kucing Buya. Ibu ambil nasi, ambil lauk sakete, ibu kacauan nasi jo lauk tu, agianlah ke kucing tu tadi. Itu namanya beramal saleh. Paham Ibu tu? Kan ada kucing tu tiba surang sana. Itu berarti Allah yang mengirim engkau. Jangan pilihlah Wak. Sudah kepada makhluk hewan yang lain, mangko ibu Wak berbuat baik pula kepada makhluk yang tidak berbentuk hewan. Contohnya pepohonan. Ibu kalau siap menanam pohon di muka rumah ibu kalau siap menanam bunga di muka rumah ibu, maka ibu harus siap beramal soleh kepada tanaman itu. Bu, alih jaleh tu. Bukan tanam bunga di muka rumah nak. Awak harus siap. Kalau pagi disiram, kalau barumpui awak barasian. Itu namanya beramal saleh. Paham Bu? Kalau ada pohon mangga di rumah ibu, buat caranya supaya berbuah. Awak rawatlah pohon mangga tu. Kok paralu dia gi pupuk, awak agi pupuk. Kok paralu dibarasian, awak barasian.
Tanda apa? Tanda awak siap beramal soleh. Jangan awak siap menanam diperhatian indah bunga di rumah tu pabian sekariang. Tentu matinya. Berarti awak tak beramal soleh. Jadi Bapak Ibu, amal soleh itu bukan hanya solat, tapi terhadap makhluk yang lain pun kita bisa beramal soleh. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Dimaafkan Bu? Boleh dimaafkan Pak? Alhamdulillah. Kita sempurnakan Pak Ibu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.